Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari Jumat 19 Mei 2020 ini. Dengan terlebih dahulu mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 2. Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan takhtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Mari umat kekasih, kita datang terlebih dahulu dalam doa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya secara singkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ketika yang boleh kami pakai pada saat ini. Terima kasih Bapa, 19 hari dari bulan Mei, bulan yang kelima, sudah kami akan jalani dan lampaui lagi hari ini. Dan Bapa, apa yang boleh kami baca dari Mazmur 93 saat ini, juga kalau kami akan merenungkan, biarlah Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang kami boleh baca, apa yang kami boleh lihat, apa yang kami boleh dengar, dan kami boleh juga pikirkan dan rasakan dalam hati, pikiran, dan perasaan kami, Roh Kudus yang bekerja sehingga kami boleh memantapkan iman, harap, dan kasih kami kepadamu. Bapa, bekerjalah, baik hamba sebagai penyampai firman maupun semua yang mendengarkannya, dan Roh Kudus yang bekerja sehingga apa yang kami boleh baca dan dengar itu bermanfaat untuk kehidupan. Kami hantar doa kami dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang bangkit dan hidup. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini, lebih besar dari segalanya. Lebih besar dari segalanya. Dalam bahasa lain adalah Maha Kuasa, Maha penting, Maha baik, Maha semuanya. Pembacaan terambil dari Mazmur 93. Mazmur 93. Saya bacakan demikian. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat
Ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak, laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Yang kita akan renungkan dalam pembacaan tadi, yaitu ayatnya yang keempat. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Saya ulangi, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Seperti saya katakan tadi, tema kita lebih besar dari segalanya. Saudara, ada air terjun yang terkenal, memang air terjun Niagara di perbatasan antara Kanada dan Amerika. Tetapi ternyata saudara, ada air terjun yang lebih besar dari Niagara, yaitu Iguazu di perbatasan antara Brasilia dan Argentina. Merupakan air terjun yang terbentang sepanjang 2,7 km, yaitu di sungai Iguazu. Nah saudara, nggak terkenal, yang terkenal Niagara. Padahal air terjun Iguazu ini sangat besar sekali. Yang menarik saudara, di dinding di sisi yang berada di wilayah Brasilia, itu ternyata dipahat satu kalimat, yaitu Allah selalu lebih besar daripada semua masalah kita. Saya ulangi, Allah selalu lebih besar daripada semua masalah kita. Ya memang saudara, kalau tadi dalam Mazmur 93 diungkapkan tentang Tuhan adalah Raja, di pembukaan dari Mazmur 93 ini, di bagian lain dikatakan memang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Itulah Allah yang disembah sujudi oleh baik umat Yahudi di dalam perjanjian lama sampai sekarang, maupun juga umat Kristiani di dalam Tuhan Yesus. Memang saudara, Tuhan adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuan. Maka seberapa besar kehidupan kita yang menerjang kita. Seberapa besar dikatakan deru, entah itu sungai, entah itu gelombang lautan, entah itu angin ribut dan sebagainya dan lain-lain yang harus kita hadapi di tengah perjalanan ini. Yakinlah saudara bahwa iman yang saudara miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus lebih besar dari segala permasalahan hidup itu. Tuhan Yesus yang sudah merasakan menjadi seperti kita manusia, yang juga pernah merasakan segala pergumulan-pergumulan hidup, yang pernah merasakan bagaimana lelahnya, bagaimana kelaparan dan kehausan, bagaimana semua pergumulan dicaci dan ingin dibunuh pada waktu awalnya, bahkan diusir. Tapi
semuanya boleh teratasi oleh Tuhan Yesus. Sampai pada saatnya, toh ia harus mengorbankan dirinya. Ia harus berkurban untuk menebus manusia dengan darah dagingnya itu di kayu salib. Sehingga manusia boleh dibebaskan dari segala dosa, dari segala kesalahan, dari segala kutuk maut. Yesuslah yang menggantikan kita manusia yang berdosa ini untuk mati di salib. Sungguh besar dan agung kasih karunia Tuhan itu. Kasih yang Tuhan telah wujud nyatakan. Kasih yang tiada bisa terukurkan. Kasih yang sempurna, agape itu. Nah, maka saudara di dalam Tuhan, biarlah kita yang masih harus ada di dunia ini dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan. Yakinlah saudara seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur ini, bahwa lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Yakinlah bahwa saudara mempunyai Tuhan yang diimani itu lebih besar dari segala-galanya. Sehingga entahkah itu deru air terjun yang seringkali memang jarang orang yang berani untuk ada di bawah air terjun yang tinggi sekali. Derunya cukup menyeramkan, tapi saudara, itu tidak menakutkan kita untuk kalau suatu ketika kita harus menghadapinya. Kalau suatu ketika kita harus menerjangi pergumulan angin badai, seperti apa yang terjadi di dalam perjalanan para murid-murid di Danau Galilea itu. Ia toh masih bisa tidur dengan nyenyak, yang berarti ia mempunyai ketenteraman diri. Ia mempunyai kedamaian yang sungguh, sehingga ia bisa mengatakan, mengapa kamu takut dan khawatir? Iman harus memang ditumbuh kembangkan untuk menjadi kuat dan perkasa dalam perjalanan kita ini. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa kecut, jangan merasa tidak mampu, karena kita memiliki Tuhan yang memampukan. Kita memiliki kemahakuasaan Allah yang memampukan kita untuk mengatasi semuanya. Sehingga saudara, kita dengan tersenyum harus menghadapi semuanya itu. Tidak sendiri, tapi bersama Tuhan. Maka saudara, minggu lalu 14 Mei saya memimpin kebaktian Bina Pranikah GKI Samanhudi, dan saya katakan bahkan kematian harus kita hadapi. Iya, yang hidup harus menghadapi kematian itu, dan itu tidak lagi menakutkan yang membuat kita kecil hati, tapi justru melaluinya kita akan memasuki pintu gerbang kerajaan surga itu. Asal jangan kita kemudian takut hidup dan kemudian mematikan diri kita. Oh tidak, jangan itu. Tapi semuanya boleh dihadapi. Dan pada satu saat ketika kita harus menghadapi Tuhan, kita akan tetap berani untuk menghadapinya. Kita tidak merasa kecil hati karena Tuhan sudah memberikan kehidupan dalam perjalanan kita. Saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Maka jangan kita merasa kecil hati. Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Mari saudara,
kita menyambut firman Tuhan ini dengan sebuah nyanyian, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 64, karena dalam nyanyian ini juga dikatakan bahwa sungguh besar Kau Allahku. Ya, Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan tentang How Great Thou Art. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, segala syukur, hormat, dan puji kami hantar ke hadapan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah menyertai kami sejak kami berada dalam kandungan ibunda kami. Sejak kami lahir dan besar dalam keluarga kami, sejak kami boleh hadir sampai pada hari ini, kami merasakan terus-menerus ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bimbingan, penyertaan, kekuatan, sukacita, dan pengharapan yang tetap Allah berikan bagi kehidupan ini. Oh Bapa Surgawi, masih ada begitu banyak tugas-tugas yang harus kami tunaikan. Baik itu, kemarin kami telah merayakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis 18 Mei. Kami akan merayakan juga pada hari Minggu 28 Mei nanti, yaitu turunnya Roh Kudus Pentakosta. Terima kasih untuk semua karya agung yang sudah Tuhan Yesus sampaikan dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami juga boleh bersuka cita, bersyukur terus untuk segala sesuatu yang masih Bapa percayakan bagi kami dalam kehidupan.
Bapak berkati gereja Tuhan, baik gereja Kristen Indonesia dengan sinode GKI, sinode wilayah GKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga dengan semua klasis-klasisnya, juga dengan jemaat-jemaatnya, dengan semua program-program kerjanya. Masing-masing jemaat, masing-masing klasis, masing-masing sinode wilayah dan sinode GKI yang memiliki program itu Bapak juga berkati. Maka baik pendeta maupun penatua, juga dengan semua aktivis, baik dalam bentuk guru sekolah minggu kah, pelawat kah, paduan suara, para penyanyi, singers, ataupun sebagai usher, sebagai penyambut di jemaat. Tuhan Bapa, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan umat Tuhan untuk boleh merasakan bimbingan penyertaan Tuhan itu. Bapa, berikanlah juga pengabulan atas doa-doa yang umat Tuhan sampaikan kepadamu. Biarlah Bapa, Engkau juga boleh mendengarkan anak-anak Bapa yang pasrah kepadamu saat sakit, saat harus menghadapi pergumulan pekerjaan, saat harus berlibur, ataupun Bapa, saat-saat lainnya yang harus mereka hadapi. Biarlah Bapa, semuanya satu demi satu, Bapa juga yang mengabulkannya. Dengarkan ya Bapa doa anak-anak Bapa itu. Karena kami hanya juga pasrah untuk diri kami sepanjang hari ini, Jumat 19 Mei ini. Dan kami boleh pasrahkan doa kami dalam satu pengantara kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Kristus. Karena Engkau maha besar, maha agung, maha mulia, maha segala-galanya, sebagai Tuhan di atas segala yang dipertuhan itu, bersama Bapa dan Roh Kudus sendiri. Terima kasih ya Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.